Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Salsabila dengan NIM 08011082425002. Baik, di sini saya akan mereview jurnal internasional tentang matematika keuangan. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data penulisnya. Untuk judulnya itu tentang Mathematical Structure of Simple and Compound Interest and Analysis of Secondary Teacher Relational Thinking. Nama penulis itu Alexander Cavalcanti. Tahun penulisan yaitu 2024. Nama jurnal Educational Studies is Mathematics. Volume jurnal itu ada di 116 halaman. Saya mengambil dari halaman 215 sampai 221. Kita mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan itu ada banyak negara di seluruh dunia baru-baru ini memasukkan konsep keuangan ke dalam kurikulum matematika. Integrasi semacam itu telah terbukti meningkatkan keterlibatan antara pemahaman siswa terhadap konsep matematika dan keuangan. Di antara konsep keuangan yang dieksplorasi dalam matematika, bunga sederhana dan bunga majemuk adalah salah satu yang paling penting dan lazim. Bunga mengacu pada pembayaran dari peminjaman kepada pemberi pinjaman sejumlah uang di atas pinjaman awal dalam kurun modal awal setelah pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Pembayaran ini selalu dihitung sebagai persentase dari jumlah yang terutang suku bunga kepada pemberi pinjaman. Jika suku bunga selalu dihitung berdasarkan modal awal, kami mendefinisikannya sebagai bunga sederhana. Sebaliknya, jika suku bunga dihitung berdasarkan jumlah akumulasi setiap periode waktu, kami mendefinisikannya sebagai bunga majemuk. Memahami bunga sederhana dan bunga majemuk penting karena banyak produk dan layanan keuangan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari memiliki komponen bunga yang mendasarinya, baik sebagai utang maupun investasi. Jelaskan tentang bunga sederhana dan bunga majemuk dalam pendidikan matematika. Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi secara spesifik tentang pengajaran bunga sederhana dan bunga majemuk dalam matematika. Yang lain telah membingkai matematika sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah keuangan seperti bunga, inflasi, dan nilai uang. Sebagai besar, literatur menekankan orang dewasa atau mahasiswa di bidang bisnis atau keuangan. Tampaknya orang dewasa termasuk mahasiswa mengalami kesulitan menghitung bunga majemuk dan konsep lain yang terkait dengan nilai waktu uang. Kesulitan tersebut menunjukkan pemahaman yang buruk terhadap konsep tersebut. Mempelajari pertumbuhan eksponensial dalam bunga majemuk menggunakan komputer, terdapat kesulitan untuk siswa mengkonversi suku bunga tahunan dan bulanan. Untuk menavigasi periode waktu yang berbeda dengan benar, siswa harus mempertimbangkan konsep suku bunga nominal dan efektif. Hingga saat ini, hanya 5 penelitian yang telah dipublikasikan dengan fokus khusus pada bunga majemuk dan bunga majemuk. Oke, selanjutnya itu bunga sederhana. Struktur perkalian. Bunga sederhana didefinisikan ketika bunga selalu dihitung berdasarkan modal awal yang dipinjam. Jumlah tersebut tetap dan terakumulasi secara linear. Melihat dinamika bunga sederhana dari waktu ke waktu melalui lensa hubungan perkalian, kami masih menafsirkan modal akhir sebagai produk dari modal awal dan koefisien bunga. Hanya saja, sekarang koefisien bunga ini sendiri didefinisikan oleh struktur perkalian. Kami mendefinisikan struktur sebagai sistem 3 kuantitas yang terhubung satu sama lain oleh lebih dari satu operasi aritmatika. Struktur perkalian adalah struktur di mana operator aritmatika tertinggi adalah perkalian atau pembagian. Untuk selanjutnya yaitu bunga majemuk struktur eksponensial. Bunga majemuk bekerja secara berbeda. Pada akhir setiap periode waktu, nilai masa depan menjadi unit acuan baru. Dan oleh karena itu, bunga dihitung berdasarkan jumlah baru. Dalam kasus seperti ini, karena unit acuan berupa setiap periode waktu, apa yang kami jelaskan pada dasarnya adalah struktur eksponensial bunga majemuk.
Baik, di sini untuk kesimpulannya yaitu bunga sederhana fokus pada bunga yang dibayar secara periodik tanpa penjumlahan bunga sejumlahnya. Salah. Baik, di sini untuk kesimpulannya yaitu bunga sederhana fokus pada bunga yang dibayar secara periodik tanpa penjumlahan bunga sebelumnya. Sedangkan bunga berjemuk melibatkan penjumlahan bunga ke pokok awal untuk menciptakan bunga baru yang lebih besar pada periode berikutnya. Pertumbuhan bunga majemuk menghasilkan pertumbuhan eksponensial yang lebih besar dibandingkan bunga sederhana dalam jangka panjang. Keuntungan dalam investasi jangka panjang, bunga majemuk lebih menguntungkan karena bunga yang dihasilkan juga dibungakan. Jadi, pemahaman tentang kedua jenis bunga ini sangat penting untuk pengelolaan keuangan pribadi dan investasi yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.